Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Tambunan dengan NIM 2104030019 dengan mata kuliah Psikologi Industri. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai materi-materi yang sudah dipelajari di dalam mata kuliah ini. Berikut adalah penjelasannya. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, manusia merupakan unsur yang paling penting karena manusialah yang mendesain, menjalankan, dan juga merawat sistem di dalam organisasi tersebut. Nah, jadi aktivitas dari sumber daya manusia ini dibagi ke dalam 4 tingkatan untuk menjadi produktif. Yang pertama, rasa ingin tahu, yang kedua terampil, yang ketiga sistematis, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, jadi bagi sebuah organisasi yang dibutuhkan bukanlah manusia yang termotivasi secara individu, melainkan manusia yang termotivasi secara kelompok. Dalam arti, hal-hal positif yang ingin diperoleh karyawan dalam bekerja tidaklah semata-mata bersifat finansial, tetapi juga hal-hal yang bersifat psikologis. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah mengenai dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan suatu metode atau proses yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama kelompok. Adapun tujuan dari dinamika kelompok ini, yang pertama adalah meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok sehingga terjalin hubungan psikologis yang nyata di antara anggota kelompok tersebut. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kelompok melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Ketiga, mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik, maju, dan kompak. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan hidup anggota kelompok. Adapun unsur-unsur dari dinamika kelompok ini, yang pertama adalah tujuan kelompok, kemudian struktur kelompok, kemudian pengembangan dan pembinaan kelompok, kekompakan dan suasana kelompok, tekanan pada kelompok, dan efektivitas pada kelompok. Materi yang akan dibahas selanjutnya adalah mengenai konflik dan stres. Jadi, konflik ini merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Sumber konflik di dalam suatu organisasi terdiri dari keterbatasan sumber daya, perbedaan tujuan anggota kelompok, adanya saling ketergantungan di dalam kegiatan pekerjaan, perbedaan persepsi dan nilai-nilai, dan yang terakhir komunikasi yang tidak baik sesama anggota. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan konflik ini adalah yang pertama, fokus pada problem, kemudian berkomunikasi secara terbuka, lalu ada evaluasi dan kompromi, yang keempat itu konsisten dan komitmen, dan yang terakhir minta pendapat antara pihak kelompok. Materi yang selanjutnya adalah mengenai interpersonal relationship. Kualitas hubungan interpersonal akan memengaruhi mood dan produktivitas setiap individu. Suatu organisasi tidak akan sukses jika terus memburuk produktivitas individu, tetapi mengabaikan bahwa mereka merupakan bagian dari struktur kelompok yang rumit dan hanya dapat bekerja secara efisien ketika hubungan antar individu terjalin dengan baik. Ada banyak langkah yang dapat kita lakukan dalam membangun hubungan interpersonal. Salah satunya adalah mengenali dan mengatasi gaya interpersonal yang negatif dan mempelajari dan mempraktekkan secara kontinu gaya interpersonal yang positif. Adapun tahapan yang dapat kita lakukan dalam pembentukan hubungan interpersonal ini, kita mulai dari tahap perkenalan, di mana pada tahap ini kedua belah pihak berusaha mengenali identitas, sikap, dan juga nilai pihak lain. Selanjutnya adalah materi mengenai komunikasi efektif. Jadi, komunikasi merupakan proses pengiriman informasi dari seseorang ke penerima melalui saluran tertentu. Tujuan dari komunikasi ini yang pertama dapat merubah pendapat, kemudian merubah sikap, dan juga merubah tingkah laku. Ada beberapa prinsip yang dapat kita lakukan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama, menjaga dan meningkatkan harga diri orang lain. Kemudian, mendengar dan menanggapi dengan empati. Yang ketiga, minta pertolongan dan mendorong keterlibatan. Yang keempat, berbagi gagasan, perasaan, dan juga alasan.
Dan yang terakhir, memberikan bantuan tanpa mengambil alih tanggung jawab. Ada beberapa kriteria komunikasi yang efektif yang harus kita ketahui. Yang pertama, dapat dipahami oleh orang lain. Kemudian, tidak membawa ke suasana yang membosankan. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengubah opini dan sikap komunikan. Yang keempat, mampu menciptakan hubungan sosial yang semakin baik. Kemudian yang terakhir adalah mampu melahirkan perubahan perilaku orang lain. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.